Menjadi orang yang bisa dipercaya itu sangatlah penting, karena seseorang yang dapat dipercaya itu akan mendapatkan banyak sekali kesempatan. Contohnya, jika kamu dipercaya oleh atasan kamu akan mudah mendapatkan promosi jabatan. Atau jika kamu adalah seorang pemimpin dan kebetulan kamu orang yang bisa dipercaya, maka pengikutmu akan berusaha memenuhi perintahmu. Apa yang kamu suruh, ia lakukan. Karena mereka percaya bahwa yang kamu suruh itu baik, dan jika mereka tidak melakukan yang terbaik, maka mereka akan takut jika kamu akan menghakiminya. Langsung ke topiknya aja, bagaimana caranya jadi orang yang dapat dipercaya? Nomor 1, empati. Empati artinya, kamu bisa memposisikan dirimu sebagai orang lain. Kalau orang lain lagi sedih, kamu bisa mengerti. Kalau orang lain lagi senang, kamu bisa ikut mengapresiasinya. Dengan adanya empati, kamu bisa masuk ke dalam jiwa orang lain dan mendapatkan kepercayaannya. Lalu apa tandanya kalau kamu udah bisa berempati dan berhasil masuk ke jiwa orang lain? Salah satu tandanya adalah orang akan jadi lebih fleksibel ke kamu, nggak pernah segan untuk menceritakan sesuatu, atau mungkin rahasianya sendiri yang nggak bakal diceritakan kepada orang lain kecuali orang yang dipercaya. Dengan ini, orang akan nyaman sama kamu. Disitulah kamu mulai mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, bisa menjaga rahasia. Nah, kalau ada orang yang udah mulai cerita tentang kehidupan pribadinya atau rahasianya, cobalah buat tutup mulut, nggak ngebongkarnya ke orang lain. Dengan pandai menjaga rahasia, maka kamu akan lebih dipercaya oleh orang sekitarmu. Terusnya, jika mereka udah percaya, kamu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin nggak kamu bayangkan. Mungkin bisa jadi tawaran bisnis, tawaran kerja, posisi jabatan, dan lain-lain. Ini mungkin aja bisa terjadi, karena kalau orang udah percaya, pasti mereka akan selalu memberikan kepercayaannya kepadamu. Yang ketiga, jujur. Katakan apa adanya, ceritakan sesuai kondisi yang terjadi. Orang yang jujur itu gampang banget mendapatkan kepercayaan. Yang keempat, tepat janji. Misal kamu disuruh bos kamu buat datang jam 8 pagi, dan kamu menyetujui itu, maka datanglah tepat waktu, kalau bisa 5 menit lebih awal. Atau mungkin kamu punya janji buat datang rapat jam 5 sore, maka datanglah 5 menit lebih awal dan gak terlambat. Jika kamu menerapkan ini dalam setiap kehidupan dan kegiatanmu, bagaimana mungkin orang lain gak bakal percaya sama kamu kan? Tepat janji ini penting untuk mendukung reputasimu, mendapatkan respek dari orang sekitarmu. Yang kelima, konsisten dengan keputusanmu. Jadi orang yang konsisten, nggak pelin-pelan. Bayangkan, kamu itu seorang bos. Kamu punya anak buah yang kamu tes buat memimpin suatu proyek. Nah, dalam prakteknya, pemimpin ini selalu mengambil keputusannya dengan ragu-ragu. Takut nggak tepat sasaran, dan banyak alasan lainnya. Mungkin nggak kedepannya kamu bakal memberi dia kesempatan buat memimpin lagi. Pasti, jika seandainya kamu beri dia kesempatan kedua kalinya buat memimpin lagi, kamu akan mendapatkan perasaan was-was, khawatir sama kinerja dia, dan orang yang dipimpinnya juga bakal protes ke kamu karena kamu memberikan kesempatan memimpin ke orang yang pelin-pelan. Nah, kalau mau dipercaya, khususnya buat kamu yang jadi pemimpin, kamu harus konsisten sama keputusan yang kamu ambil. Yang keenam, memberi contoh. Kalau kamu bisa memberi contoh kepada orang lain, ini bisa mempercepat prosesmu untuk jadi orang yang gampang dipercaya. Tips terakhir ini akan sangat berguna jika kamu udah mampu menguasai empati di langkah pertama yang saya sebutkan tadi. Karena kalau kamu udah bisa masuk ke jiwa orang lain, maka orang itu pasti akan sering datang ke kamu buat meminta saran. Nah, pasti kamu akan memberikan saran yang terbaik kan? Tapi pastikan untuk mencontohkannya juga. Tentang saran yang kamu kasih itu, nggak harus selalu ngasih contoh ke semua saran yang kamu kasih. Tapi maksud saya adalah, misalnya, seseorang meminta saran ke kamu tentang bisnis di bidang kuliner. Kebetulan, kamu dulu punya pengalaman di bidang itu, dan kamu ceritakan pengalaman kamu waktu dulu pernah menggeluti bisnis kuliner di bidang jualan nasi goreng. Nah, kamu jelasin itu, gimana nasi goreng itu banyak peminatnya, cara masaknya yang agak enak, cara pemasarannya, sesuai pengalaman yang kamu dapatkan dahulu. Tapi, kalau kamu nggak ada pengalaman tentang itu, nggak usah ngarang-ngarang, kasih aja saran seperlunya. Dengan memberi contoh berdasarkan pengalamanmu, saranmu akan lebih dipercaya lagi, apalagi jika ada buktinya. Nah, ini gunanya untuk memperkuat kepercayaan orang kepada kamu. Nggak harus kamu lakuin di semua situasi, karena fungsinya sebagai tambahan aja. Nah, itulah beberapa cara untuk menjadi orang yang dipercaya. Kalau seandainya ada tambahan atau mau mengkoreksi penjelasan ini, tulis aja di kolom komentar.